Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Faiz Talk Show, ruang tempat kita membongkar persoalan bangsa tanpa topeng, tanpa basa-basi, dan tanpa sensor. Di tempat ini kita percaya ngopi boleh santai, tapi pikiran harus tetap kritis. Yang kita bahas bukan gosip politik, bukan sensasi media. Kita membahas nasib negara, masa depan anak-anak kita, dan harga diri bangsa ini. Di sini kita mencampur data yang keras, nurani yang jernih, dan keberanian untuk mengucapkan hal-hal yang sering tidak berani dikatakan oleh orang. Nah, saya Mangesti Waluyo-Jati, kita mulai obrolan ini dengan kepala dingin, hati bersih, dan satu kesadaran. Bangsa besar hancur bukan karena musuhnya yang kuat, tetapi karena pemimpinnya tidak mendengar. Mari kita mulai ngopi sambil berpikir. Seperti biasa, di The Faiz Talk Show, kita tidak mau bicara di awang-awang. Hari ini kita mengundang seorang yang tidak hanya menguasai data, tetapi juga mengerti denyut lapangan, alur ekonomi, dan sisi gelap oligarki yang jarang diceritakan ke publik. Beliau adalah sahabat saya, peneliti, analis kebijakan, orang yang selama puluhan tahun menguliti sistem ekonomi dan kebocoran kedaulatan. Cak Agus Muhammad Maksum. Masya Allah. Assalamualaikum Cak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Faiz Talk Show, Cak. Ya. Cak Agus, ada 3 peristiwa besar yang mengguncang logika publik Indonesia dalam beberapa pekan terakhir ini, dan menariknya ketiganya seolah turun dari langit untuk memberi satu pesan. Negara tidak sedang mengelola kekayaan alamnya, negara sedang kelelahan mengejar apa yang seharusnya sudah ada di tangannya. Peristiwanya, 1, Bandara Internasional IMIP di Morowali yang beroperasi seperti negara asing dalam negara. Bandara besar, mewah, lengkap, tapi tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, tidak ada airnav, tidak ada kontrol negara. Baru setelah Menhan Safri turun dengan pasukan 3 matra, kita sadar ada lubang kedaulatan sebesar provinsi di dalam negeri. Yang kedua, banjir bandang Aceh, Sumut, Sumbar yang mengantarkan bukti illegal logging. Sungai membawa kayu-kayu besar yang dipotong rapi, seolah alam berkata, kalau aparat tidak bisa menangkap pelakunya, biarlah banjir yang mengirim barang buktinya. Yang ketiga, APBN negeri kaya tambang, tapi hidup dari pajak rakyat kecil, yang terbukti 78% APBN itu dari pajak. Hanya 7% saja yang dari sumber daya alam kita. Ini seperti keluarga yang punya sawah berhektar-hektar, tapi hidupnya dengan utang bulanan, Cak Agus. Cak Agus, sebelum masuk ke analisis teknis, apa pesan besar yang harus kita tangkap dari 3 peristiwa itu, Cak Agus? Ya, Cak Mangesti, 3 peristiwa berturut-turut yang Cak Mangesti sebut tadi itu, ya, itu kebetulan saya tulis dalam 3 narasi berbeda dan semuanya viral. Bahkan viralnya itu sampai jutaan gitu loh. Saya sendiri kaget gitu ya. Viralnya satu tulisan itu bisa sampai 2 juta dibaca orang gitu, dan memberikan komentar-komentar yang saya kira mengungkapkan pikiran yang selama ini terpendam. Masya Allah. Kan gitu ya. Jadi kita mulai dari Morowali ya. Morowali saya kira penggerbekan atau latihan militer
tapi bisa kita bilang sebagai sebuah pengambil alihan kedaulatan, yaitu Menhan Syafri Samsudin dengan membawa pasukan 3 angkatan, ya kan, darat, laut, udara, Kopasgat, Intel, ya kan, seolah-olah mengambil alih ya Bandara IMIP di Morowali. Nah, saya kira ini juga bukan satu peristiwa yang tidak pernah kita pikirkan dan kita bincangkan. Bahkan peristiwa Morowali, di mana di sana ada tambang nikel, kemudian ada tenaga kerja asing Cina yang masuk berbondong-bondong, itu sudah lama menjadi perhatian publik, ya kan? Sudah lama viral di medsos, temuan dari masyarakat di bandara, laporan dari pekerja yang ada di kawasan industri itu menemukan begini. Bahkan saya sendiri juga ingat, ini peristiwanya itu 7 Februari 2017. Saya itu mengantar ulama-ulama sepuh, ya, ulama-ulama yang cukup mengaruh, di antaranya almarhum Kiai Muhammad Maksum Bondowoso, kemudian Gosolah, Kiai Haji Solahuddin Wahid, sudah seto juga. Ya, sudah seto. Kemudian ada Prof Didin Hafiduddin, kemudian ada Habib Muhsin bin Ahmad Al-Atos, kemudian ada Ustadz Yunus Maksum, kemudian Ustadz Ahmad Parlawongan Tanjung. Ya, itu menemui Pak Wiranto. Waktu itu beliau adalah Menko Polhukam. Ya. Beliau ingin menyampaikan apa yang sudah menjadi unek-unek ungkapan warga itu, karena ulama ini, tokoh-tokoh itu mendapat informasi yang sangat valid. Ya, salah satu di antaranya dalam pertemuan ulama di Pacet, itu pernah ada informasi mantan Pangdam di sana. Waktu itu kemudian baru pensiun 2 bulan 3 bulan, itu datang dan menyampaikan informasi tentang adanya TKA Cina, tentang adanya barang yang masuk dari Cina berupa senjata, ya kan. Lalu kemudian itu didengar oleh kiai-kiai ini, dan kiai-kiai para ulama ini kan juga mendapatkan banyak sekali kan laporan dari masyarakat tentang hal seperti itu. Jadi ini bukan peristiwa yang baru, tapi yang saya ingin saya ungkapkan di sini dan saya tulis karena saya agak menyesalkan betul itu tanggapan Pak Wiranto, Menko Polham pada waktu itu. Bahkan ketika Kiai Maksum, Gosolah dan lain sebagainya menyampaikan tentang TKA Cina ini belum lengkap ngomongnya, itu langsung dipotong oleh Pak Wiranto. Saya ada di sana. Itu hoak Kiai, hoak itu, mereka itu adalah wisatawan, catatan kami kan gitu. Dan saya melihat Kiai Maksum langsung terdiam, tidak bisa bicara, ya kan. Sudah mengumpulkan sekian banyak data, mengumpulkan banyak pertemuan, data-data fakta, lalu kemudian hanya dianggap hoak, dianggap wisatawan gitu kan. Nah, jadi ini Morowali itu bukan persoalan baru yang kemudian tiba-tiba muncul. Nah, ini persoalan yang saya kira publik itu masih ingat ini laporan-laporan tentang tenaga kerja Cina yang membanjir berbagai macam laporan, ya kan. Nah, itu dianggap hoax semua gitu loh ya. Nah, lalu tiba-tiba di akhir bulan di bulan November akhir ya, tiba-tiba terjadi semacam pengambil alihan gitu ya. Jadi Pak Syafri Samsudin sebagai Menhan, ya kan, resmi dengan membawa ribuan pasukan, lalu kemudian mengambil alih itu, masuk dan kemudian menyatakan adanya kalimat republik di dalam republik. Tidak boleh ada republik di dalam republik, tidak boleh ada negara di dalam negara. Saya kira ini kan kalimat yang tidak main-main diucapkan oleh Menhan setelah datang dan kemudian mengambil alih wilayah yang selama ini itu tidak terkontrol, ya. Bahkan gubernur, ya ini kalau gubernur kan menyatakan nggak bisa masuk, Dandim nggak bisa masuk, bahkan
kita masih ingat terjadinya kerusuhan antar mereka, polisi nggak bisa masuk, ya kan? Nah, jadi saya kira itu peristiwa yang kita berharap itu benar-benar serius ya, dan sudah sampai pada laporan yang lengkap dan kemudian ambil tindakannya. Jadi kalimat itu ya bukan jargon, itu kode keras ya, bahwa negara menemukan lubang kedaulatan di wilayah ya lubang kedaulatannya sendiri, dan di bandara IMIP itu atau di wilayah IMIP itu ya, itu ternyata bukan sekedar bandara, ternyata dia bandara internasional yang dibangun bukan oleh negara, ya kan? Iya. Sempat bahkan kemudian mendapatkan izin sebagai bandara internasional walaupun dicabut, ya kan? Sempat. Dan Berarti kan tahu orang-orang kita, para pembesar kita kan iya, tahu. dapat izin, ada Iya. izin walaupun kemudian dicabut, ya kan? Itu soal legalitas. Tapi soal yang tidak tercatat kan sudah banyak laporan, ya kan? Sudah laporan. Ya. Di sana bandara internasional nggak ada imigrasinya, nggak ada bea cukainya. Kalau nggak ada bea cukainya itu kan yang bahaya dua, barang keluar nggak tercatat, barang yang masuk apa juga saja. aha. Nah, termasuk juga orang kan gitu. Orang, senjata, ya kan? Apa aja sudah. Jadi di atas tanah republik berdiri sebuah republik kecil ya, yang melayani penerbangan asing tanpa Republik Indonesia di dalamnya. Dan ketika itu terjadi, yang rusak bukan administrasi, bukan soal legalitas, ada atau tidak ada izinnya, dan lain sebagainya, tapi ini konstitusi. Konstitusi sudah dilanggar. Pasal 1 negara hukum runtuh, pasal 30 ya pertahanan keamanan jebol, pasal 33 penguasaan sumber daya alam ya bocor, ya kan? Ini kan bukan hanya rumor itu. Almarhum Faisal Basri menyebut ada 5 juta ya yang masuk ke Cina, tercatat di Cina tapi nggak ada catatannya di Bea Cukai Indonesia, ya kan? Berarti kan pasti berada melalui pelabuhan-pelabuhan atau bandara-bandara yang tidak ada bea cukainya kan? Iya. Ya, Jadi, gitu. Cak, kalau banyak orang yang tidak paham betapa seriusnya ini. Sebenarnya apa implikasi konstitusionalnya? Wah, begini, konstitusi Undang-Undang Dasar itu kan mengamanatkan penjagaan kedaulatan, karena di situ ada orang bisa masuk, ya kan? Itu kan harus ada catatannya. Dia itu berpaspor, kapan masuk, kapan keluar, punya izin, mau apa, ya kan? Nah, kalau enggak bisa berbondong-bondong, ya kan? Kemudian nanti setelah sampai di sini nggak kecatat kapan datangnya, ya kan? Nggak kecatat datangnya, lalu kemudian dia bisa bekerja, lalu kemudian apakah dia akan pulang, atau bahkan kemudian selanjutnya ada bisa mendapatkan KTP. Kalau KTP-nya seumur hidup bisa, iya kan? tepak wis. Kemudian secara keamanan, apakah mereka itu hanya pekerja? Apakah bukan Pasukan karena Pasukan elit. Benar. Cina itu kan ada wajib militer kan, dan semua ini kan wajib militer, ya kan gitu. Dan kemudian aktivitas apa saja yang kemudian dia lakukan, karena kemudian ada ruang pintu masuk negara yang kemudian nggak dijaga negara, jadi iya kan? Gampang aja, simpel gini, kalau ada mobil lewat situ, kalau sudah sampai di Morowali, ya dia akan masuk ke Indonesia, bisa kemana saja kan? Iya. Kalau bea cukai. Iya kan? Ya, itu kan, itu contoh mobil. Kalau padahal dan bisa juga bukan hanya mobil, barang yang lain kan. Itu kan kedaulatan dalam politik, kedaulatan dalam ekonomi, kedaulatan dalam hukum. Ini apa ya? Ini saya kira sudah menjadi satu bagian yang pelanggaran kedaulatan yang luar biasa. Kalau orang Jawa itu kan ngomong sedumuk baduk nyari bumi. Ini bukan sadumuk, ini wilayah yang luas, mengandung sumber daya alam yang disebut nikel, yang harganya sedang menjadi sedang menjadi rebutan dunia karena electric vehicle, LEV, ya kan? Itu jadi ini, waduh, luar biasa ini. Secara ekonomi, secara kedaulatan, keamanan, ya, aduh ini luar biasa. Makanya kalimat
Menhan Syafri Samsudin setelah masuk membawa pasukan dan berhasil masuk ke dalamnya mengatakan ada anomali dan tidak boleh ada negara dalam negara atau republik dalam republik. Ini serius, ini sangat serius kan gitu. Masya Allah. Oke. Saya bayangkan itu sudah berapa tahun ya Cak itu? Ya 6 tahun kan kalau tercatat itu kan 6 tahun sudah melakukan praktek. Seberapa banyak itu barang keluar dan seberapa banyak Barang masuk yang kita nggak tahu, ya kan? Karena nggak ada catatannya. Wah, itu sangat bahaya ya. Kalau yang dimasukkan senjata itu sudah kayak apa itu? Banyak. Ya, Itu saya hadir sendiri tuh dalam pertemuan pada waktu itu. senjata plus orangnya. Waduh, wis. Oke, Cak. Kita pindah ke Sumatera ya sekarang. Ya, ini hal yang juga menarik. Banjir bandang di Aceh, Sumut, Sumbar ini tidak hanya membawa lumpur nih ya. Ini membawa gelondongan kayu diameter besar, batang yang seragam, berarti ada campur tangan orang nih kan, bukan kayu yang tua melapuk gitu seperti yang sempat viral salah satu pejabat kita itu bicara itu kayu tua melapuk. Seolah-olah dari pabrik gergajian ini, bukan ada roboh sendiri. Ini gimana sebenarnya Cak? Ini, Cak? Ya, ini juga ya belum selesai Morowali, tiba-tiba kita masih bulan November, ya akhir dikejutkan oleh sesuatu yang menurut saya alam berbicara Nah, iya. Wah, ini terhadap apa yang disembunyikan oleh orang-orang orang-orang tuh. yang selama ini menjadi bagian dari kekayaan alam kita yang luar biasa besar itu, hutan itu. Jadi laporan-laporan itu palsu semua sebenarnya. Saya tidak mengatakan palsu, tapi tidak benar. Ya memang palsu sama tidak benar itu rodok beda nih, tipis. Ya, kita tahu ya, hutan itu melahirkan orang-orang kaya. Ya, karena orang diberi HPH dulu istilahnya. Maka dia tinggal terbang. Jadi konglomerat lah. Sekarang sudah moratorium, ya kan? Dan kita sudah mengalami situasi di mana hutan kita gundul, ya kan? Waduh, di mana-mana banjir disebabkan oleh hutan gundul, dan kita sudah dengar ada moratorium, sudah ada tim untuk pemberantasan illegal logging, ya kan? Tapi tiba-tiba itu semua kan ada di dalam kawasan yang jauh dari kota yang tidak bisa dilihat dan catatan. Ya mungkin orang merasa aman-aman saja, tapi kemudian tiba-tiba ada banjir bandang yang luar biasa. Kita sangat prihatin karena ratusan jiwa meninggal, ribuan orang kehilangan rumah, mengungsi, kerugian harta, ya kekayaan juga nggak sedikit, banyak sekali mobil gentir, ya kan, rumah roboh. Dan ini terjadi tuh Aceh, Sumatera Utara sampai Sumatera Barat. Wah ini kan kerusakan luar biasa ya. Kalau kita ingat Aceh, Dan besar tsunami itu kan cuma di Aceh. Ini Aceh, Sumatera Utara, ada di Tapanuli, ada di Sumatera Barat, dan besar sekali yang kemudian seolah-olah sungai itu mengabarkan kepada orang-orang yang selama ini menyembunyikan catatan dengan kayu gelondongan yang besar-besar itu. Iya. Dan sampai ke luar biasa. Ya. Dan kemudian itu memberikan catatan kepada kita bahwa terjadi pembalakan ya liar, ya kan? Karena malah justru ketika pejabat-pejabat mengatakan itu adalah kayu rapuh, apa itu istilahnya? Ya lapuk. Itu kayu tua. Roboh sendiri. Ya, itu menunjukkan bahwa memang ada yang disembunyikan. Karena fakta menunjukkan bahwa kayu itu adalah kayu-kayu gelondongan yang sangat besar, yang dipotong rapi, bahkan sudah mengalami proses
apa itu namanya, bentuknya kotak. Iya, Ya. log square ya. Ya, dan sudah apa itu namanya, sudah melalui satu proses sensor Iya, bensonya sudah. dan sebagainya, dan itu ternyata cukup banyak, cukup besar, dan itu berarti alam menunjukkan kepada kita bahwa hutan-hutan kita itu juga terjadi pembalakan liar, dan kalau pembalakan liar itu ya nanti nggak ada APBN yang masuk itu kan gitu. Nah, jadi ini karena gini ya, kekayaan yang besar yang selama ini itu tidak mampir ke APBN dan terjadi secara sembunyi-sembunyi, itu tiba-tiba muncul sendiri dengan peristiwa ini, walaupun harus dengan korban jiwa yang 19 ada ya, kita dengar terakhir itu lebih dari 400. Ini luar biasa. Nah, ini siapa yang memberi izin dulu itu kan? Kalau di viral-viral itu kan sudah tahu semua, ini rakyat kayaknya. Ya, siapa ya? Bukan kan ada Kementerian Kehutanan. Iya, siapa zaman itu? Aduh, enak aja dia. Aduh, jawabannya juga enak juga. Aduh, memang luar biasa. Jadi ini kan apa yang disembunyikan oleh berbagai macam administrasi, berbagai macam patgulipat, muncul sendiri kan gitu. Menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Walaupun orang membantah, ya bantahan itu dianggap sebagai sebuah kalimat yang asal ngomong aja kan gitu. Sekarang fakta membuktikan, ya kan. Kok nggak sadar juga ya? Kalau rakyatnya ini sekarang juga kritis dan mudah sekali mengumpulkan data kan. Omongannya dia dulu bagaimana, aduh. Ya, memang memprihatinkan ya. Jadi kalau aparat nggak bisa menindak ini, jadi banjir menyuguhkan barang buktinya. Ya, barang bukti yang disembunyikan rapi, karena rapi sekali berarti itu mulai dari pejabat atas sampai bawah, ya kan? Udah nggak kedetek, ya kan? Mungkin catatannya, ya sekarang dia unjuk diri kan gitu. Kalau lihat korbannya kan banyak nih. Bagus. Luar biasa. Ya, jadi luasannya Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli, Sumatera Barat, itu kan wilayah yang sangat luas itu. Semoga ini kan para korban ini ditempatkan di surganya Allah, karena meninggal pada posisi tenggelam itu jihad, surga, insya Allah. Ya. Tapi mosok pola ini ngono terusan dibiarkan, pembalakan liar ini tidak boleh dibiarkan. Selain korbannya ini harus segera dibantu, dikembalikan bagaimana caranya kembali ke sosial ekonominya, ya para pembalak liar ini harus ditindak secara hukum. Negara kan, negara harus melihat fakta bukti itu, rakyat dia lihat, ya kan gitu. Alam yang berbicara. Tinggal kemudian ditindaklanjuti kan gitu. Tidak lanjuti, ini kenapa ada pembalakan, siapa yang memberikan izin, siapa yang melakukan, kayu ini berasal dari mana, di situ wilayahnya siapa, di situ ada PT apa. Iya. Itu sebenarnya jelas semua kan, traceable lah. Iya. Traceable. Iya, saya lihat bahkan benar nama-nama PT juga sudah muncul kan. Iya, ketelacaan ini. Dan jangan sampai orang-orang yang para pejuang-pejuang yang mempertahankan kelestarian alam, ya, kerusakan alam ini justru terfitnah, ya kan? Wis bener, nggak iso ini malah terfitnah. Ini kan sangat dolim, ekstra dolim ini. Oke, Agus. Sekarang kita ke epicentrum masalah, ya. Semua orang bertanya ini, kenapa negeri nikel terbesar, batu bara terbesar, emas terbesar justru hidup dari pajak rakyat kecil? Iya. Ini ya apa ini? Iya, ini yang kemudian saya menulis dan cukup viral karena kemudian membaca APBN 2024. Sebelumnya saya sudah pernah APBN 2023.
Ini yang 2024. Jadi angkanya begini ya, Cak Pangestu. Hmm. Total pendapatan negara itu ada 2.800 triliun. Nah, itu Cak Pangestu pajak dari rakyat yang dipungut dari rakyat yang kita ini dipungut pajak itu ada 2.330 triliun. Wih, 78%. 78% itu berasal dari pajak. Gila. Lalu juga. kemudian sekarang kan kita ini kaya sumber daya alam, Bang. Kan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Raja nikel, raja batu bara, raja emas ya. emas, kayak yang nikel, kayak yang batu bara, kayak yang itu kan luar biasa, dan itu bahkan tercantum dalam konstitusi sebagai modal dasar untuk mensejahterakan, dan itu diamanahkan oleh undang-undang kepada mereka yang menjabat sebagai pejabat negara, karena itu kan amanah untuk negara kan. Pas apa namanya? Pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat itu kan dibentuklah satu pemerintah negara Indonesia itu, jelas kan? Dan itu untuk menjalankan ini. Ternyata sumber daya alam yang sedemikian banyak itu hanya memberikan pemasukan pada APBN tahun 2024 itu cuma 7%. Iya, sekitar 207 triliun. Pajak 2.230 triliun. Jadi artinya ya negara itu hidup dari pajak, dari gampangannya dari meras rakyat itu. Iya kan gitu. Ya. Iya. Padahal gini, saya mencoba melakukan hitungan. Harusnya kita bisa jadi negara rentir ya. Rentir, ya kan, desain negara kita itu kan negara rentir, negara yang Hidup dan dibiayai dari sumber daya alam. Sumber daya alamnya itu oleh karena itu harus dikuasai negara, dan negara kemudian menggunakannya untuk itu. Nah, saya kan muncul pertanyaan banyak orang, loh, kalau cuma 7% dari APBN atau cuma 200,7% dari APBN masuknya ke situ, sementara pajakannya bisa mencapai 2.300-an, itu sebenarnya kalau kita hitung, apakah iya sih perolehan tambang kita itu cuma segitu, kan gitu. Nah, saya mencoba menghitung ya. Nah, saya coba menghitung setelah saya membaca komentar seorang jamaah masjid yang namanya Pak Prayit ya, Pak Prayit. Ini jamaah masjid Al-Mahdi di WAG grup saya. Ketika saya share tentang APBN itu, beliau menuliskan sesuatu yang saya juga agak terkaget-kaget gitu ya, dan menyadari bahwa oh iya ya gitu. Beliau menulis begini, sejak sekolah kami itu dicekoi kalau rakyat tidak bayar pajak, jalan tidak dibangun, ya kan gitu. Nah, setelah membaca data APBN itu, saya baru sadar, oh ternyata negara kita itu hidup dari pajak rakyat kecil, bukan dari kekayaan alamnya yang sudah kita kenal sejak dulu sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Itu komentar sederhana yang saya kira kemudian menjadi esensi dari sebuah penilaian kita terhadap kegagalan negara selama puluhan tahun menjalankan amanah kemerdekaan. Kan gitu. Nah, saya lalu mencoba menghitung. Ini kalau kita hitung itu irosi saja nih. Hitung secara konservatif. Maksudnya secara konservatif itu saya cuma menghitung moderat lah ya, secara moderat. Konservatif bukan moderat. Saya itu cuma menghitungnya gini, mencari data berapa sih produksi komoditas tambang di Indonesia selama tahun 2024 yang tercatat, di lembaga seperti SDM dan dipublis di internet. Dipublis di internet, jadi kan saya bisa mengumpulkan aja berapa jumlahnya. Jadi cuman itu. Tadi kan ya nggak tercatat banyak kan pembicaraan kita. Ini yang tercatat ini, yang tercatat dan dipublis dan bisa kita peroleh di internet secara terbuka. Ya, data itu sudah dipublish ya. Ada. Dan itu kemudian kita kalikan berapa produksinya, berapa harga, berapa harga komoditas itu. Ya. Itu memperoleh angka seharusnya ya barang komoditas itu jumlahnya dikalikan angka itu mencapai 2.000 sampai 3.000 triliun. Wih. Itu kasar. Tapi katakanlah gampangnya begini.
Oke, 2.000-3.000 triliun itu kan kemudian ada dipotong biaya operasional dan lain sebagainya. Let's say oke. Kita ambil negara kebagian 30% saja. Oh, yang nggak mungkin. Ya, Masa ini kita kebagian konservatif 30%? aja. Katakanlah 70% is oke lah, itu untuk operasional, untuk menggaji, untuk ini, untuk itu. Oke. Ini kan itu aja sudah nggak mungkin. Jadi saya cuma menghitung, katakanlah harusnya negara itu mendapatkan 30% aja, itu mestinya masuk ke negara itu 1.000 triliun lebih mestinya kalau 30%. Lah, kalau 1.000 triliun, kemudian ternyata realisasinya itu hanya 200 triliun, kan ada selisih 800 triliun, Nah, ya. itulah yang pergi hilang. Nah, itu hampir setara dengan 4 kali APBD-nya Jawa Timur itu, ya. Ya. Itulah, itu sekali lagi. Itu angka yang saya hitung hanya mencari data resmi yang tercatat. Itu data resmi yang tercatat. Jadi tercatat misalnya Ini traceable, ya. Produksi nikel selama tahun 2004 yang tercatat di SDM itu berapa, produksi batu bara yang tercatat. Tadi tuh yang lewat bandara yang tak bertuan atau tak terkontrol tadi itu yang nggak dilaporkan ya apa macam itu ya. Jadi itu yang luar biasa yang kemudian sering menjadi tanda tanya. Ayo Pak Prabowo, ini harus harus diperbaiki nih biar rakyat nggak ditarik pajak terus. Jadi ini kalau udah luar biasa, kalau bentuk komposisinya artinya negara itu betul-betul hidup dari memeras, iya kan, rakyat kan. Artinya gini, jadi rakyat ini sudah lebih dari cukup memberikan sumbangan kepada negara. Nah, sudah bekerja sangat baik, jauh lebih baik dari yang diharapkan. Sementara sumber daya alam ini tidak bekerja baik. Ya, kalau sumber daya alam nggak bekerja baik, sebenarnya siapa yang nggak bekerja dengan baik itu? Iya kan? Kan ini kan pendapatan APBN misalnya kita sebut dari pajak dan dari sumber kekayaan alam, dua ini. Yang pajak optimal sekali, 2.300 triliun dari pajak kita lah, PPN lah, pajak kendaraan bermotor lah, pajak hotel, pajak makan, pajak apalagi lah. Wah itu kan segitu. Ternyata berarti aparat negara itu kan hidup dari kita gaji kalau gitu kan ya. Jadi ya, itu angka itu kan ada, kalau saya itu ada, kalau katakanlah 1.000 dan Pak realisasi itu 200 kan berarti ada selisih 800 triliun. Sebenarnya angka 800 triliun itu hilang kemana, Cak? Menyublim. Kayak kapur baru sama. Ini luar biasa. Ini kebocorannya itu kemana? Apa kebocoran izin pintu depan negara longgar, atau kebocoran karena pengawasan, pintu samping tidak dijaga? Semuanya itu. Aduh. Itu kalau dalam istilah IT, Pak Moisti, itu ada intruder yang ada di dalam sistem. Ya. Artinya, kalau IT itu kan bocor, kalau ada intruder artinya orang yang berada di luar sistem nge-hack, membuka, baru kemudian dia masuk. Nah, tapi ada istilah yang sangat parah. Intrudernya nggak usah dari luar, memang sudah ada di dalam gitu loh. Nah, itu. Jadi bisa anak nang virusnya. Dan kemudian mengatur rapi ya, karena dia ada di dalam kan. Dan itulah makanya tadi kemudian peristiwa banjir itu membongkar itu semua, karena kemudian alam lah yang berbicara. Ya. Cak, kalau kita ngomong peta keperpihakan negara, lukisan besarnya itu seperti apa, Cak? Ya, saya kira ini yang jadi persoalan problem kita. Seharusnya negara itu dalam konstitusi dia harusnya berpihak kepada negara, kepada bangsa dengan menyelamatkan seluruh sumber daya alam itu tadi untuk kemakmuran kan gitu. Nah, sekarang yang kita lihat ini kan seluruh sendi-sendi kehidupan itu kan aparat perizinannya ya kan tidak mencatat
di bea cukainya tidak tercatat, Hmm. ya kan. Sehingga kemudian sampai presiden sendiri tuh saya sampai tertegun untuk bisa mengetahui berapa sih sebenarnya apa itu namanya ekspor tambang. Itu beliau tidak mengambil data dari dalam negeri atau dari bea cukai, dia membeli data dari luar negeri. Dari pembelinya. Ya membeli. Iya, membeli. Membeli data dari luar negeri entah dari mana. Ya, dan terjadi selisih. Dan contoh yang paling simpel ini karena ini udah viral juga. Bea cukai sampai ini Pak Purbaya ini mengancam akan dibekukan ini bea cukai. Dibubarkan bea cukai ini. Kok kayak saya setuju, sangat setuju Iya, itu bubar. Dan peristiwa ini penyakitnya ini. Bea cukai mau dibubarkan ini bukan sekali aja. Karena udah pernah terjadi di masa pemerintahannya Pak Harto. Ya kan? Zaman Pak Harto itu bea cukai itu sempat dibekukan dan diganti SGS. iya. Jadi harus sewa dari Swiss. Udah ini tolong jagain pintu-pintu saya ini karena penjaga-penjaga saya nggak beres. Jadi itu ini sudah bukan peristiwa baru ini, ya kan? Dan kalau kita baca itu Pak Harto sendiri ya, Pak Harto itu kan kita tahu ya kekuatan powernya itu kan sangat efektif, apalagi untuk mengontrol aparatur negara. Itu yang namanya sampai bea cukai itu sampai dibekukan. Sudah sampai saya baca ada menteri siapa ya, Pak Ali Wardana atau Pak Radis Prawiro, Pak Ali Wardana kalau nggak salah. Itu sudah mengancam bea cukai, lalu kemudian dia melakukan sidak, menemukan barang-barang ilegal di pelabuhan gitu loh. Barang-barang yang apa masuk dengan tidak seharusnya. Karena penjaga pintunya kan memang bea cukai. Ya, jadi ya. memang Jadi ini kita bahas bea cukai ini bukan tanpa ada referensi ya. Pak Menteri sendiri loh yang ngomong. Iya, dan sudah viral di mana-mana. Cuma dan itu ya, saya setuju tuh kalau memang mau dilakukan pembekuan. Rakyat setuju. Saya salah satu rakyat yang sangat setuju saya itu. Iya kan? Karena ini pengerusakan negara ini. Iya, dan fenomena seperti itu ternyata tidak terjadi di Indonesia kan. Dan sehingga beberapa negara yang kesulitan terhadap persoalan bea cukai itu seperti di Filipina, seperti di Ghana, di Cina itu menggunakan. Tapi kan gini ya, itu saya kan pernah ekspor itu untuk Cina sebenarnya, tapi melalui pintu Vietnam. Nah, jadi buyernya itu beli CNF-nya Vietnam, itu di inland ditarik ke Cina. Itu kalau ketahuan itu dipenggal kepalanya. Loh iya, itu sungguh itu kita pernah, mereka sampai nangis itu. Wah itu. Ketahuan ketangkap itu dipenggal, wis. Nggak usah kan ada bukti, ada ini penggal sudah. Tapi memang akhirnya ya orang itu shock terapi. Jadi orang itu coba orang Cina sakmono akeh, segitu besarnya penduduknya. Kalau pemerintahnya nggak tegas, itu yang jadi orang nggak bener kan banyak sekali itu. Iya. Ya saya kira Cina itu kan sebenarnya budaya korupsinya juga luar biasa waktu itu. Ya kan? Udah pasti dihukum mati. Sudah tembak di tempat itu sudah kepalanya itu. Ya kemudian menerapkan aturan ya negara hadir lah gampangannya ya negara hadir dan kemudian mengatur bahkan kemudian bea cukainya juga menggunakan bantuan Swiss. Jadi akal-akalan impor dari Indonesia masuk ke Vietnam inland di tracking sama truk itu masuk ke itu ketangkep. Ya. Langsung karena sebenarnya kepalanya ditembak sudah. Peralatan di bea cukai itu sudah sangat canggih. Kontainer itu di scan, itu kelihatan isinya. Dan bea cukai itu punya. Jangankan sebenarnya ya, kan ada aturan pot to pot apa tuh list barangnya itu. Itu kan ketika berangkat dari mana, itu kan dari potnya sudah ada. Ada. Tapi ini nggak berlaku. Kenapa? Karena saya tuh cari
kok bisa ada peralatan canggih? Alasannya tuh bisa begini, Ya, listriknya mati. Secara dokumen itu kan ada pemberitaan PIB namanya, pemberitaan ekspor barang. Itu yang dibuat pegangan itu. BI pun pegangannya adalah PIB, nggak bisa lepas itu. Karena PIB itu kepegawaian, pabean, kemudian ini bank, kemudian ya bea cukai itu. Jadi sebenarnya dari situ aja, apalagi dilengkapi dengan alat. Tapi kan lucu, kemudian listriknya mati itu semua nggak bisa diperiksa, jadi dikeluarkan pada saat listrik mati. Lah ya itu kan berarti kan ini. Itu bisa Kong terjadi, kali kong. alatnya mati, listriknya mati, dan kemudian pada saat mati itu barang keluar. Itu kan, ini tadi itu apa yang saya omongkan ini, saya membaca report-report. Iya, memang aduh. Iya kan. Nah jadi saya kira gini ya, keperpihakan negara ini harusnya kan negara kita nilai dari konstitusi. Konstitusinya jelas berpihak pada rakyat. Konstitusinya loh ya. Di mana pasal 33 kekayaan Ya, dan A dan keanalam dikuasai negara. dikuasai negara dan Dan di besar-besarnya. Lalu kemakmuran rakyat. negara harus berdaulat, artinya dia bisa mengontrol apa barang masuk, apa barang keluar, iya kan? Nah, yang kemarin misalnya kita baca sesuatu yang kita juga geleng-geleng, barang masuk dicek di marketplace harganya 50 jutaan. Di situ Invoice-nya 17.000. Ya Allah. Kayak Itu. gitu ya lolos sih. Ya, itu ya kita nggak ngarang-ngarang ya. Ya, itu iya. itu yang Data ini data kita viral kan? data viral. Data Yang ada. viral. Jadi Jadi keberpihakan secara konstitusi bangsa dan negara ini berpihak kepada rakyat, bumi dan air dan kekayaan alam, bahkan sistem keuangan apa itu APBN itu rentit, negara rentit, berpihak pada rakyat. Persoalannya implementasinya, aplikasi di lapangannya, pelaksanaannya jauh dari itu. Jauh dari itu. Jadi inilah tragedi besarnya ya. Negara kaya sumber daya alam tapi rakyatnya bayar pajak lebih besar. Oke ya. Tutup dengan solusi. Ada apa langkah penyelamatan bangsa yang paling realistis saat ini? Ya, saya kira ini harus ada reformasi sudah, revolusi juga sudah pernah, ya kan? Jadi apa saya kira? Saya kira audit kedaulatan nasional. ya itu audit kedaulatan nasional, back to kembali ke titik nol. Iya, Kembali ke titik nol itu maksudnya begini ya. Kita merdeka, itu kita punya konstitusi, punya undang-undang. Nah, kita harus kembali ke situ. Itu cita-cita berdirinya bangsa Indonesia itu masih clear di situ. Jadi harus kembali dulu ke situ, kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol itu bukan mundur, bukan. Ini tersesat, untuk kemudian kembali ke jalan yang benar kan harus kembali kepada titik berangkat. Semuanya titik berangkatnya itulah kemudian ya itu tadi, kembali kepada cita-cita kemerdekaan, ada konstitusi yang kita putuskan. Ya, kembali kepada itu. Jadi audit pasal 33 itu bisa audit wilayahnya, audit pintu ekspornya, atau audit industri ekstraktifnya. Ya, termasuk itu nanti semua kan setelah kembali ke titik nol, kemudian kan undang-undang turunannya itu. Ya kan. Kalau sekarang ini undang-undang kan turunan dari konstitusi yang sudah berbelok. Ya kan. Yang berbelok sudah bukan UUD 45. Ya, jadi negara itu ambil alih kontrol atas logistik sumber daya alam itu harus betul-betul dikontrol. Nah, iya itu kan amanah konstitusi kan itu amanahnya kan gitu. Iya. Dikuasai oleh negara itu kan maksudnya gitu, dia punya kontrol terhadap logistik, terhadap orang keluar, orang masuk, barang keluar, barang masuk, pengelolaan sumber daya alam ini dikeruk, nikelnya berapa, oleh siapa,
Ya itu sebenarnya pintu-pintu keluar itu kan penjaganya bea cukai. Jadi kalau ini bisa dibenahi dengan baik, maka APBN itu harus berbasis SDA, sumber daya alam kita. Jadi bukan berbasis pada pajak pajak. yang kebanyakan dibayar oleh rakyat kecil. Nah, iya. Ini. Jadi sebenarnya totally saya setuju ya kita dengan Pak Purbaya itu bea cukai, walaupun juga ada yang lebih parah dari sekedar bea cukai. Lah ini ada pintu masuk yang dibuat oleh negara, itu kan dibuat negara itu. Iya. Iya kan? Dan lengkap itu sebenarnya kan. Morowali, Inuit dan beberapa dan Iwit Itu kan KEK itu kawasan kan dibuat negara. ekonomi khusus. Kan gitu. Jadi aduh luar biasa. Hmm. Ya kan gitu. Jadi ini bukan lagi pilihan teknis ya. Ini mandat konstitusi sebenarnya. Mandat konstitusi. Ya, Jadi kita harus kembali ke titik nol dulu. Ya, kembali ke titik nol. Bukan mundur, bukan. Ini kita tersesat ini. Ini bangsa ini jalannya tersesat dan nggak tahu kemana, harus kembali ke titik nol dan kembali ke titik awal dulu. Oke, sahabat semua, setiap kali obrolan seperti ini selesai, saya selalu merasa satu hal, bangsa ini bukan kekurangan orang pintar, ya kan? Bangsa ini kekurangan ruang aman untuk berkata jujur, ya. Yang kita perjuangkan ini bukan hal sepele, karena ini masalah harga diri bangsa, kedaulatan ekonomi, kemudian masa depan anak-anak yang sebentar lagi memikul negara ini. Jadi terima kasih Cak Agus yang telah membongkar perspektif yang tidak berani disentuh banyak media. Saya tidak membongkar ya, saya hanya menarasikan apa yang muncul dan terlihat di mata kita. Jadi saya tidak membongkar sama sekali. Enggak ya, cuma mengumpulkan ya. Apa yang terlihat dan kita rasakan gitu ya. Iya kan. Oke. Baik para sahabat, jika Anda merasa diskusi seperti ini penting ya, tolong di subscribe, like dan di komen agar kita bisa memiliki tambahan perspektif yang dengan klik kecil itu Anda sedang membantu agar ruang kebenaran ini tetap hidup. Ya. Saya Mangesti Waluyo Sejati mengakhiri dengan satu pesan, tetap berpikir kritis, tetap berpihak kepada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi beli sate tapi tetap berpikir, Cak. Terima kasih, Cak. Masya Allah, sehat selalu ya, Cak. Biar kita masih bisa terus diskusi-diskusi tentang masalah-masalah yang bermanfaat untuk umat ya. Oke, matur nuwun.